Pemasangan stiker keluarga miskin pada rumah warga penerima bantuan sosial direspons beragam. Ada yang terang-terangan menolak karena tidak sudi rumah ditempeli stiker miskin. Tapi ada pula yang dengan kesadaran mengundurkan diri. Program pemasangan stiker bertuliskan keluarga miskin di rumah penerima bantuan sosial mendapatkan beragam reaksi. Sejumlah keluarga penerima manfaat atau KPM menyatakan tidak masalah jika rumahnya ditempel tulisan tersebut karena memang kondisi memprihatinkan. Tetapi ada pula yang dengan kesadaran penuh menolak karena berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah karena merasa masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Hal itu disampaikan seorang warga Bengkulu yang didatangi dinas sosial setempat. Tidak salah dari 2018. 2018. Sekarang Ibu mundur, kenapa Bu? Karena saya rasa lebih banyak yang membutuhkan daripada saya, yang agak di bawah, ekonominya di bawah saya. Bukan berarti saya mampu apa agak ini, tapi masih banyak yang lebih layak daripada saya yang membutuhkan. Bukan karena ancaman atau apa, bukan Bu ya? Bukan. Bukan Bu ya? Ya. Saat ini Kementerian Sosial bersama pendamping dari pemerintah daerah sedang melakukan ground check selama sepekan terakhir untuk memastikan data penerima bansos sesuai dengan kondisi di lapangan. Lantas seberapa efektif pemasangan stiker keluarga miskin pada penerima bansos agar tepat sasaran? Kenapa ada ratusan orang mundur? Apakah karena takut stigma negatif miskin yang bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu apa sebenarnya pertimbangan stiker dengan tulisan keluarga miskin dibuat dan ditempeli di rumah para penerima bantuan sosial? Apakah selama ini penyerahan bansos tidak tepat sasaran sehingga butuh penandaan di rumah warga? Bagaimana dengan mereka yang merasa malu atau gengsi karena stiker tersebut? Sudah bersama kami saat ini Menteri Sosial Republik Indonesia Bapak Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul. Assalamualaikum Pak Mensos, kami ingin tahu ketika ada keluarga yang mundur menolak dari penerima bansos karena mungkin Pak ya malu, gengsi dan gak sudi Pak ditempel stiker keluarga miskin, itu menyikapinya bagaimana? Ya, kita apresiasi ya kalau ada warga yang dengan kesadaran sendiri kemudian menolak bansos. Mungkin karena tadi seperti yang disampaikan ada warga lebih layak untuk menerima bansos itu. Itu kita apresiasi pasti. Tetapi sesungguhnya ini adalah bagian dari upaya untuk menuju bansos tepat sasaran. Selama ini semua sering mendengar ditengarai banyak bansos pemerintah itu yang tidak tepat sasaran. Maka kemudian Bapak Presiden Prabowo membuat suatu Inpres nomor 4 tahun 2025 yang intinya adalah menginginkan agar sekarang ini seluruh data yang dimiliki oleh pemerintah itu diserahkan kepada BPS. Baik itu yang di Kementerian Sosial, di Bappenas, atau juga di kementerian-kementerian lain, juga di pemerintah daerah. Untuk diolah, divalidasi, diverifikasi ulang, diukur ulang oleh BPS, dan di situ sekaligus ditentukan lewat perengkingan. Sehingga ke depan sasaran kita akan lebih jelas. Nah, dalam kerangka mewujudkan atau realisasi Inpres nomor 4 tahun 2025 itulah salah satunya langkah berikutnya adalah melakukan pemutakhiran data. Karena data ini paling krusial dan dinamis. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat. Kalau kita terlambat menginput misalnya orang yang wafat, yang meninggal, kita akan memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga yang sebenarnya sudah meninggal. Itu juga salah satu masalah dan bisa jadi temuan. Jadi dengan adanya pemutakhiran ini, kami Kementerian Sosial lewat pendamping bekerjasama dengan daerah, lewat dinsos-dinsos dan juga BPS tempat melakukan ground check, uji petik ke lapangan. Untuk memastikan bahwa data yang kita miliki itu sesuai kenyataannya, sesuai keadaannya di lapangan. Pak Menteri. Nah, pada saat melakukan uji petik itu kemudian setiap daerah punya inisiatif sendiri-sendiri. Seperti misalnya pemasangan stiker yang dilakukan di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu.
Dan alhamdulillah kemudian itu menggugah kesadaran masyarakat, sejumlah masyarakat yang kemudian menolak untuk ditempelin stiker dan mengundurkan diri karena merasa ada keluarga lain yang lebih berhak. Ini Pak- kita apresiasi Pak dan Menteri, kita Pak Saifullah tentu Yusuf. harapkan lebih banyak lagi yang memiliki kesadaran seperti itu. Pak Menteri, berarti selama ini diakui memang ada yang tidak pantas menerima tapi tetap mengambil bansos sampai akhirnya stiker dikeluarkan, ditempel ke rumah mereka. Oh, iya, Ada angkanya mungkin Pak? Karena kami dengar yang sekarang kan ratusan orang Pak mundur. Tidak mau iya menerima mungkin bansos aja. itu. Ya menurut saya ini bagus sekali ya. Kalau ada kesadaran untuk mundur itu bagus sekali. Jadi ini satu kesadaran baru dan mudah-mudahan ini akan menyebar ke berbagai kabupaten kota yang lain. Bahwa ada masyarakat yang menolak bansos karena merasa sudah bisa hidup mandiri dan tidak memerlukan bansos lagi. Karena kalau ada yang menolak itu maka ada sekian lagi yang akan menerima sebagai pengalian dari mereka yang menolak itu. Pada dasarnya bansosnya tidak dikurangi, tapi alokasinya di inclusion error yang tidak layak kepada mereka yang exclusion error yang sesungguhnya lebih layak gitu. Jadi ini penting ya, saya kira ini penting untuk membuka partisipasi masyarakat lebih luas agar sekali lagi bansos kita tepat sasaran sebagaimana harapan dari Bapak Presiden. Untuk pengawasannya bagaimana Pak Menteri agar betul-betul objektif waktu ground check? Pertama-tama ada pedoman dari BPS ya. BPS telah mempersiapkan pedoman, ada beberapa poin penting gitu yang harus dicocokkan di lapangan. Harus dipastikan bahwa apa yang ada di dalam catatan-catatan kita itu sesuai dengan apa yang di lapangan. Katakanlah kondisi rumah, kemudian aset-aset yang dimiliki, kemudian nanti penghasilannya juga akan mulai diukur. Nah, dengan begitu kita akan tahu satu keluarga itu misalnya berapa anggotanya, pekerjaan apa, penghasilannya berapa, aset yang dimiliki apa saja. Nanti akan kelihatan di situ, akan diukur oleh BPS ya, apakah mereka memenuhi syarat atau tidak untuk menerima bansos. Kemudian yang kedua, setelah datanya akurat, intervensinya akan akurat. Program-programnya akan tepat sasaran. Kalau programnya tepat sasaran, maka yang juga penting kita dorong mereka dalam kurun waktu tertentu untuk pindah ke program pemberdayaan. Jadi tidak hanya sekedar bergantung pada bansos, tapi mereka punya semangat untuk ikut program pemberdayaan. Karena di dalam program pemberdayaan itu, di samping nilainya lebih besar, yang kedua juga ada semacam penguatan kapasitas, ada memperkuat asetnya dan aksesnya. Dengan begitu, keluarga ini akan terukur ya, bisa menuju keluarga yang lebih mandiri. Ini yang sebenarnya kita akan bangun kesadaran masyarakat bahwa bansos itu sementara, ya, berdaya itu selamanya. Inilah yang menjadi program baru dari Bapak Presiden Prabowo yang harus kita sukseskan bersama-sama, dan memulainya adalah dari data yang akurat. Nah, data yang akurat itu harus dikelola oleh mereka yang memang punya kapasitas untuk mengelola data itu. Ya, di samping ada SDM-nya, kemudian ada pengalaman-pengalaman, ada instrumen-instrumen. Nah, itu salah satunya yang memang memenuhi syarat untuk mengelola data itu adalah BPS. Agar datanya akurat, Nah, kami Pak di Menteri, Kementerian Sosial sekarang setiap mau menyalurkan bansos berkoordinasi dengan BPS, hasil pemutakhiran dari BPS itulah yang kami jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. Pak Kalau Menteri. dulu Kemensos punya data sendiri, diolah sendiri, kemudian dijadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. Nah, dengan begitu ada kemungkinan konflik of interest ya, ada bias-bias yang memang membuat program kita makin tidak tepat sasaran. Dengan adanya Inpres nomor 4 ini mengurangi ego sektoral,
dan memaksa semua lembaga pemerintah daerah untuk mengintegrasi program dan dampaknya akan lebih nyata di tengah-tengah masyarakat. Pak Menteri, kami ingin tahu, ini ada tanggapan menarik dari warga yang menolak stiker keluarga miskin. Ia merasa dibuat malu sebagai warga miskin. Martabat kami kemana, Pak? Kami miskin tapi kami tidak mau di-labeling seperti itu. Ya, jadi itu sebenarnya inisiatif daerah ya. Tidak semua melakukan seperti di Kabupaten Kepahyang. Ya, di daerah-daerah lain ada yang juga tidak menempel stiker tapi juga memberikan tanda-tanda saja. Karena memang ini krusial sekali ya. Jadi mana sih keluarga yang sudah mendapatkan bantuan, mana yang belum mendapatkan bantuan. Padahal sebenarnya dua-duanya perlu juga mendapatkan bantuan gitu. Jadi ini untuk memastikan saja bahwa bantuan yang kita kirim itu diterima oleh mereka yang berhak. Yang sudah, Pak, yang sudah diverifikasi bahwa mereka merupakan keluarga penerima manfaat, berapa persen dibandingkan mereka mungkin yang belum masuk pemutahiran data dari BPS? Ya memang kita di triwulan keempat ini, jadi kita menyalurkannya kan 3 bulan sekali ya. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan sekarang ini triwulan keempat, bulan Oktober, November, dan Desember. Selama ini yang sudah menerima bansos reguler itu lebih dari 16 juta KPM. Nah dengan adanya program tambahan dari Bapak Presiden berupa bantuan langsung tunai sementara yang menyasar lebih dari 35 juta KPM, maka kita perlu melakukan pemutakhiran terhadap 18 juta KPM yang sekarang ini sedang kita lakukan secara terus-menerus bersama daerah. 18 juta KPM yang sudah kita ground check itu lebih dari 14 juta, dan dari 14 juta yang sudah dilakukan ground check itu ada hampir 12 juta yang dinyatakan memenuhi syarat. Nah, ada 3 juta lebih yang dinyatakan masih belum memenuhi syarat. Sekarang data ini kita serahkan ke BPS, oleh BPS sedang didalemin lagi, diukur ulang, diverifikasi, validasi. Nanti dalam minggu depan ini akan kita terima. Setelah itu akan jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos di triwulan keempat. Nah di triwulan keempat ini ada tambahan. Kalau yang biasanya mungkin dapat 600.000 per 3 bulan, ya bantuan sembako. Nah dengan adanya kebijakan Bapak Presiden ini, maka mereka akan ada tambahan sekitar 900.000 karena ada bantuan tambahan 300.000 per bulan kali 3, 900.000. Sehingga mereka ini akan menerima akan menerima 1,5 juta pada triwulan keempat ini. Nah dalam rangka inilah semua sebenarnya kita sedang melakukan ground check, uji petik di lapangan agar penebalan bansos yang diberikan oleh Presiden sekaligus menambah jumlah penerima manfaat yang menyentuh lebih dari 35 juta jiwa. Itu kalau dianggap satu keluarga 4 anggotanya berarti menyentuh sekitar 140 juta jiwa. Baik. Nah sebelum kita salurkan, kita terus melakukan uji petik bersama daerah ini, dan kita memang berulang-ulang. Jadi kita cek lagi, kita balikkan lagi ke BPS, kita cek lagi, dan setelah itu insya Allah dalam minggu-minggu depan ini datanya sudah tuntas, dan insya Allah untuk penerima manfaat yang baru akan kita mulai salurkan lewat 2 jalur. Satu jalur Bank Himbara, yang kedua jalur PT Pos Indonesia. Baik, data terus diverifikasi, cross-check secara bersilang. Artinya bagi warga yang menolak, ini singkat saja mungkin Pak Menteri ditanggapi. Bagi warga yang mereka sadar berinisiatif untuk mundur, otomatis datanya langsung dicoret Pak dari penerima manfaat itu. Ya akan kita coret, tapi tetap akan kita kembalikan kepada BPS untuk diverifikasi ulang. Jadi kita terima kasih ya, kita kan juga punya aplikasi itu. Aplikasi baik itu Cek Bansos maupun SIG-NG, aplikasi-aplikasi ini juga menampung mereka yang menolak untuk menerima bansos. Alhamdulillah sekarang udah puluhan ribu itu yang menolak. Alhamdulillah ini ada gerakan baru yang sungguh-sungguh kita apresiasi. Baik. Tapi kita juga sangat menghormati
jika ada keluarga penerima manfaat yang merasa butuh bansos untuk bisa menyampaikan lewat jalur formal RT RW sampai ke kelurahan, dinas sosial, atau juga lewat aplikasi yang kita buat, atau comment center kita di 021171 yang beroperasi selama 24 jam, silahkan. Jadi prinsipnya kita membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengundurkan diri dan sekaligus mengusulkan jika ada nama-nama yang layak untuk mendapatkan bansos. Terima Tapi kasih. pada akhirnya tetap kita kembalikan kepada BPS untuk dilakukan verifikasi dan juga validasi. Di samping itu nanti BPS akan melakukan perankingan. Jadi perankingannya itu sekarang sudah ada dengan jelas mulai dari desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil 10. Nah, prioritas kita yang menerima bansos itu adalah di desil 1, setelah itu naik desil 2, sudah penuh desil 2 habis, baru naik sampai desil 4. Jadi 35 juta itu sebenarnya adalah desil 1 sampai desil 4. Karena desil 1 itu adalah 10% dari seluruh penduduk Indonesia. Terima kasih banyak Menteri Sosial Saifullah Yusuf sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih Pak Mensos. Ya, jadi terima kasih ya kepada masyarakat yang berpartisipasi, yang mundur maupun yang ingin mengusulkan, tetap kita apresiasi dan kita hormati. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah bergabung di Kabar Petang.